Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi Public Relation. Teman-teman mahasiswa khususnya yang kuliah di jurusan ilmu komunikasi, saya ingin membantu teman-teman yang akan menulis skripsi ya, terkait dengan yang kekhususan dalam public relation. Jadi judulnya hari ini adalah inspirasi judul skripsi public relation. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan public relation dengan PR ya. Jadi seorang PR itu harus mampu membuat materi untuk mempromosikan produknya. Ya. Jadi di dalam membuat produk itu harus cantik dan menarik. Nah itu sebagai openingnya ingin saya sampaikan itu ya dua hal. Yang pertama adalah PR harus mampu membuat materi untuk mempromosikan produknya. Yang kedua, di dalam membuat produk harus cantik dan menarik. Nah, bagaimana kemasannya? Maka kemasannya harus dibuat menarik sedemikian rupa ya. Kemudian, nah jangan sampai yang menarik itu tidak informatif. Jadi menarik dan informatif. Yang ketiga adalah informasi yang dibuat yang sudah menarik tadi harus relevan bagi publik ya. Kita lihat sekarang tujuan dari public relation. PR itu yang pertama harus mampu menciptakan citra yang baik. Citra yang baik apa? Ya tergantung produknya apa. Misalnya apakah dalam bentuk jasa ataupun non jasa ya. Yang kedua, memelihara citra yang baik dari produknya. Nah, sekarang kita lihat tugas-tugas PR itu apa saja. Ya. Nah, jadi PR itu kalau kita lihat yang pertama mempunyai tugas membangun hubungan baik dengan berbagai media massa. Ya, media massa cetak maupun elektronik ya. Nah, apakah online ataukah offline? Jadi dengan media massa. Bagaimana cara membangun hubungan baik? Tentu banyak yang perlu kita pelajari. Misalnya di dalam kemampuan seorang PR itu harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal maupun secara kelompok. Jadi komunikasi publik juga harus dikuasai. Tapi di dalam membangun hubungan baik yang sangat diutamakan adalah kemampuan komunikasi interpersonal. Ya. Yang kedua, tugas PR itu adalah merancang strategi manajemen krisis ya. Jadi bagaimana merancang strategi manajemen itu menjadi tugas PR yang kedua ya. Supaya produk yang dipasarkannya dapat sukses. Yang ketiga, tugasnya adalah melibatkan diri dalam komunikasi internal perusahaan atau internal lembaga atau internal organisasi di mana PR itu berada. Dan tugas PR yang keempat adalah mengembangkan branding dan citra. Nah, ini yang sangat melekat nih nomor 4 ya, di samping tadi nomor 1, 2, 3, yang
paling kental dengan kaitannya tugas PR adalah nomor 4, yaitu brand dan citra. Itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Kalau keterampilan soft skill dan hard skillnya sudah bagus dari seorang PR, ini nomor 4 bisa tercapai dengan baik. Dan yang kelima adalah kemampuan media monitoring, ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam topik yang akan saya sampaikan ini kan judul skripsi public relation. Jadi kalau kita lihat tadi tugas-tugasnya itu, maka teman-teman mahasiswa nanti bisa melihat beberapa judul yang ingin saya sampaikan sekedar untuk menginspirasi, nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi, ya. Kalau yang pertama kaitannya dengan marketing PR, ya, terhadap loyalitas pelanggan. Pelanggan ini maksudnya pelanggan apa? Pelanggan XX ini adalah produk yang ditawarkan, ya. Terserah nanti teman-teman apakah biro perjalanan, apakah produk pakaian, apakah penginapan, ya, hotel dan sebagainya, macam-macam lah, ya. Jadi ini akan kita lihat dari segi marketingnya. Pengaruh marketing PR berarti keterampilan dari seorang PR dalam masalah marketing ini akan diuji kaitannya dengan loyalitas pelanggan. Loyalitas itu adalah kesetiaan, ya. Jadi kesetiaan pelanggan yang dipertahankan agar tidak berpindah ke produk lain. Nah, biasanya pelanggan itu akan loyal terhadap produk tertentu kalau dia sudah merasakan produk itu sesuai dengan kebutuhannya, kemudian pelayanannya dari PR itu bagus, kemudian dia merasakan ada keuntungan berkepanjangan, dan kalau sudah seperti itu maka loyalitas akan tercapai. Nah, yang pertama ini bisa dijadikan judul skripsi. Jadi pengaruh marketing PR terhadap loyalitas pelanggan apa. Jadi masalahnya yang pertama adalah teman-teman harus melihat dulu produk apa yang akan diteliti. Jadi lakukan dulu studi pendahuluan. Misalnya kenapa sih konsumen itu begitu setia menggunakan produk tertentu sampai nggak mau berpindah ke produk lain. Nah, nanti dibandingkan tuh di dalam studi pendahuluan, cek juga pelanggan yang tidak menggunakan produk X ini misalnya, ya. Jadi yang loyal itu kenapa, yang tidak loyal itu kenapa. Nah, itu, ya. Kan ini judulnya pengaruh, ya. Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan strategi komunikasi. Nah, ini kental nih komunikasinya. Strategi komunikasi PR dalam mempertahankan citra positif produk SSS. Nah, kalau dilihat citra positif, biasanya ini kaitannya dengan yang misalnya dalam biro perjalanan, kemudian penginapan, macam-macam, ya, yang sangat kental dengan hubungan baik dengan ini nih, PR, gitu, pelayanan jasa nih, ya, jasa. Jadi kalau kita lihat di sini penekanannya adalah strategi komunikasi PR dalam mempertahankan citra positif produk SSS. Nah, pendekatannya ini bisa menggunakan kuantitatif, bisa juga kualitatif, ya. Jadi kalau kualitatif, ya berarti di sini strategi komunikasinya seperti apa. Nanti di dalam bab 3-nya jelaskan, ya, kerangka berpikirnya itu bagaimana strategi PR di dalam mempertahankan citra positif. Jadi variabelnya adalah variabel yang pertama adalah strategi komunikasi PR, kemudian variabel yang keduanya adalah citra positif produk SSS. Jadi ini ada dua variabel. Yang ketiga,
fungsi PR sebagai media communication relation. Jadi di sini teman-teman bisa, ini sederhana nih ya, ini bisa menggunakan pendekatan kualitatif. Yang keempat, peran PR di dalam meningkatkan citra positif produk XXX. Ya, jadi di dalam hal ini adalah kita lihat bagaimana PR itu usahanya untuk meningkatkan. Kalau meningkatkan berarti cari produknya itu yang sudah punya citra positif, kan di sini meningkatkan. Kalau misalkan menumbuhkan berarti kita cari produk yang belum mempunyai citra positif. Tapi kalau di sini katanya yang digunakan adalah meningkatkan citra positif, berarti produk ini sudah mempunyai citra positif. Cuma kita ingin meningkatkan, gitu ya. Jadi hati-hati di dalam memilih produk sebagai subjek penelitiannya. Jadi kalau di sini peran PR dalam menumbuhkan berarti produk-produk yang belum punya citra positif, yang baru lah ya. Tapi kalau kita menggunakan kata meningkatkan berarti pilih produk yang sudah memiliki citra positif. Cuma kita mau meningkatin gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, aktivitas PR. Ya, ini kalau mau ke pendidikan ya, aktivitas PR pondok pesantren dalam mengembangkan syiar Islam. Jadi ini teman-teman misalnya dari komunikasi dan penyiaran Islam itu bisa memilih inspirasi yang ini. Jadi sebuah pondok pesantren juga kan harus mencari calon siswanya ya. Dan kemudian punya misi untuk mengembangkan syiar Islam. Nah, bagaimana tugas PR dari Ponpes ini? Yang keenam, peran PR sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA IT XXX. Nah, jadi di dalam sebuah lembaga pendidikan juga kalau pendidikannya itu ingin maju dan berkembang, ya harus ada ini PR. Nah, bagaimana peranannya? Jadi maaf, ini bukan peran ya, harusnya peranan PR ya. Peranan PR sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA IT XXX. Kemudian yang berikutnya adalah peranan PR dalam membangun kemitraan jadi kalau kita lihat ini variabelnya berarti peranan PR dalam membangun kemitraan ya. Ini cocoknya adalah menggunakan kualitatif. Yang kedelapan, peranan PR dalam meningkatkan minat calon peserta didik ya, studi kasus di Ponpes XXX. Jadi ini lagi-lagi di dalam pendidikan pondok pesantren kan harus dibuatlah sedemikian rupa bagaimana cara menarik minat calon peserta didik untuk mendaftar di pondok pesantren XXX. Ya, jadi promosinya seperti apa? Nah, yang ke-9 ini balik lagi ke strategi komunikasi nih. Kalau Biro Perjalanan misalnya strategi komunikasi PR ya, travel umroh dan wisata Islam itu ini juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif ya. Yang ke-10 strategi pemasaran. Nah, ini masih travel. Strategi pemasaran travel haji dan umroh. Nah, ini jadi teman-teman harus cek nih subjek yang akan diteliti, tempat travel haji dan umroh apa, kemudian punya masalah apa, lalu bagaimana pemasarannya. Jadi lakukan dulu studi pendahuluan. Nah, kalau sudah ada masukan ya, permasalahan apa yang dihadapi, kalau ini kan konsentrasinya ini strategi komunikasi, kalau di sini strategi pemasaran. Nah, jadi beda ya, seperti itu. Jadi kalau sudah studi pendahuluan akan mudah menentukan judul skripsinya. Dan yang ke-11 strategi komunikasi PR dalam meningkatkan manajemen pelayanan haji dan umroh. Jadi 3 ini saya khususkan pada Biro Perjalanan ya. Nah, baik, yang berikutnya adalah strategi digital PR dalam membangun brand ambassador ya.
di dalam produk tertentu. Yang ke-13, analisis isi model PR akun Twitter ABC misalnya ya. Dan yang ke-14 maksud saya, hubungan peranan PR dengan cyber PR. Jadi hubungan peranan PR dengan cyber PR. Jadi di sini ada dua variabel ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini adalah analisis isi ya, content analysis. Ini ada dua variabel nih ya. Satu, strategi digital PR dalam membangun, ini satu variabel nih, kualitatif, ini juga kualitatif. Nah, jadi demikian teman-teman mengenai inspirasi judul skripsi public relation. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.